Silakan duduk, saudaraku. Haleluya. Haleluya. Lambaikan tangan, katakan haleluya. Sekali lagi lambaikan tangan, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, ya, kita bersyukur ya buat firman Tuhan minggu yang lalu yang sungguh pasti memberkati hidup kita, di mana kita harus jadi gereja yang rukun, dimulai daripada keluarga yang rukun. Amin. Tanpa kerukunan, firman Tuhan berkata minggu yang lalu, Tuhan, saudara yang kasih, tidak mencurahkan berkat. Saudara yang kasih, berkat itu diperintahkan. Oleh sebab itu Tuhan memerintahkan berkat kalau kita hidup dalam kerukunan. Sudahkah bertambah-tambah rukun di rumah tangga kita semuanya? Sudah? Puji Tuhan. Nah, ini sudah mulai suami-suami istri duduk sama. Puji Tuhan. Haleluya. Iya, puji Tuhan, puji Tuhan. Bagus. Nah, saudaraku, pada hari ini tentunya kita terus mau mengalami sukacita dan bahagia. Amin. Maukah kita hidup bahagia? Maukah kita hidup sukacita? Biarlah pada hari ini saudara bertambah-tambah lagi kebahagiaan di dalam hidup saudara dan saya. Bilang sama temannya, hari ini bertambah kebahagiaan kita. Amin. Kalaulah saya tanya, pilih kaya atau bahagia? Haleluya. Ya. Pilih kaya atau bahagia? Bahagia. Dua-duanya. Oh, ibu lingkungan dua-duanya. Mari kita berikan tepuk tangan dulu. Dua-duanya ya. Itu pilihan yang paling tepat. Itu berhikmat sekali saudara. Walaupun saya suruh pilih salah satu, saudara pilih dua-dua. Itu luar biasa itu. Haleluya. Nah, jadi bagaimana caranya saudaraku kita boleh berbahagia? Di dunia ini, teman dalam kesusahan adalah teman sesungguhnya. Teman di dalam kesusahan itulah teman yang sesungguhnya, kata orang dunia. Saudaraku, sepertinya ada benarnya. Amin. Ketika kita, saudaraku, orang yang kaya, ketika kita orang yang hebat, ketika kita orang penting di dunia ini, banyak teman kita. Betul? Tetapi saudaraku yang kasih, ketika dia jatuh miskin, saya rasa nggak seperti banyaknya ketika dia menjadi orang kaya. Teman-temannya nggak sebanyak ketika dia menjadi orang kaya. Saudaraku yang kasih, kadang-kadang pun gak ada lagi yang mau datang kepadanya. Mengapa? Karena dia sudah bangkrut, karena dia sudah, saudara yang kasih, tidak bisa lagi diporotin. Itulah kira-kira, ya. Saudara yang kekasih, itulah dunia, ya. Jadi kalau mau menguji sebenarnya teman yang baik, teman yang sejati, ya, saya rasa pendapat dunia itu ada benarnya. Teman di dalam kesusahan adalah teman yang sesungguhnya. Haleluya. Saudara yang kekasih, berapa banyak orang yang peduli kepada kita ketika kita dalam masalah? Berapa banyak orang yang peduli kepada kita ketika kita dalam persoalan? Berapa banyak saudara yang kekasih orang yang peduli kepada kita ketika kita, saudara yang kekasih, hidup dalam sakit? Apakah ada orang yang mengunjungi kita? Apakah ada orang yang memperdulikan kita? Apakah ada orang yang menyumbang untuk kita? Apakah ada orang yang memberikan firman bagi kita, menghiburkan kita, menguatkan kita? Itu akan nampak, saudara yang kasih. Atau dia menghindar dengan alasan, saudaraku, ada kerjaan, banyak kegiatan, ada urusan dan lain sebagainya.
Oleh sebab itu saudara yang kasih, ya, biarlah di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita sama-sama mengalami kebahagiaan dalam keadaan apapun, sekalipun dalam sakit penyakit, dalam pergumulan, dalam penderitaan. Saudara yang kasih, saudara-saudara semuanya peduli dan tidak meninggalkan satu dengan yang lain. Haleluya, haleluya, amin. Nah, saudaraku, siapakah yang berbahagia? Siapakah orang yang berbahagia? Kalau kita berkata siapa orang yang berbahagia, tentu ada orang yang sengsara. Siapakah orang yang sengsara? Siapakah orang yang berbahagia? Siapa yang mau menjadi orang sengsara, angkat tangan. Tidak ada ya Pak ya? Ada yang mau? Biar kita doakan nanti ke depan supaya dia jangan sengsara lagi. Saudara yang terkasih, mungkin kita berkata kita menjadi orang yang berbahagia, tetapi mari kita perhatikan, saudaraku, nanti di bawah supaya kita jangan menjadi orang yang sengsara di dunia ini. Amin. Mungkin ada lagi yang berkata, Pak Pendeta, umur saya sudah 40 tahun. Bagaimana saya bisa menerima kebahagiaan? Rasanya jauhlah kebahagiaan itu daripada saya. Saudara yang kekasih, hal-hal yang demikian, saudara yang kekasih, membuat kita tidak berbahagia. Haleluya, haleluya. Sementara saudaraku ketika kerinduannya mau berumah tangga, setelah berumah tangga, taruhlah dijawab Tuhan doanya, berumah tangga, dia merasa belum berbahagia juga. Kenapa kira-kira? Belum ada anaknya. Betul? Betul? Setelah dia berdoa ada anaknya, saudara yang kasih, sudah punya anak, tapi masih merasa belum berbahagia. Kenapa belum berbahagia? Karena anaknya semuanya bandel-bandel. Saudara yang kasih, rasanya di dalam hatinya berkata, batu makom ma dan mabori ya nau mula samrondo jadina batu makom ma menjomblo. Kalau aku tahu begini jadinya berumah tangga ini lebih bagus lagu menjomblo, jomblo men, jomblowati, jomblowati dan jomblo men. Saudara yang kasih, banyak penyesalan. Sementara saudaraku ketika dia masih single, pengen dia berumah tangga, pengen dia dapat pasangan hidup, tetapi setelah berumah tangga ternyata belum juga berbahagia. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, jadi saudara yang kekasih, dulu kontrak, rumahnya kontrak, berdoa, Tuhan berkatilah ternakku ini Tuhan, beranak pinahlah dia supaya aku bisa beli rumah. Tuhan jawablah doaku. Dijawab Tuhan doanya, dapat rumah, walaupun sederhana tapi sudah rumah sendiri, tapi belum puas juga, pengen yang lebih besar lagi. Betul gak? Betul gak? Iya, itu memang sudah sifat manusia. Amin. Tidak pernah merasa puas. Sudah dapat, dulu pengennya rumah sederhana sajalah, yang penting rumah sendiri. Amin. Gak kontrak-kontrak, gak pindah-pindah, gak enak yang pindah-pindah ini. Amin. Gak enak, susah itu. Saudara yang kasih, ya, walaupun rumahnya kecil-kecil, yang penting tidak kontrak, ya. Sudah dapatlah rumah sederhana, saudaraku, tapi belum puas juga, pengen yang lebih besar lagi. Betul nggak? Mulai berhangat-hangat, ya. Kalau
bisa rumahku itu ada kolam renangnya, melangi, ya kan? Wah, gaya bebas. Ya kupu-kupu mana? Itu keinginan wajar, keinginan manusia memang selalu begitu, merasa gak puas. Biasanya berlangi di mual atau di sungai itu. Sekarang pengen, saudaraku, dia punya rumah yang ada kolam renangnya. Pengen kalau mandi itu nggak kedinginan, ada air panasnya. Memang begitulah manusia ini. Haleluya, haleluya. Merasa tidak puas. Bagaimana dia bisa merasa puas? Bagaimana dia bisa, saudaraku, merasa bahagia? Apakah punya rumah besar sudah bahagia? Belum tentu. Apakah sudah dapat pasangan hidup berbahagia? Belum tentu. Apakah sudah jadi orang kaya berbahagia? Belum tentu. Amin. Amin. Bilang sama temannya, jadi orang kaya pun belum tentu berbahagia, saudara. Bilang lagi, berumah tangga pun belum tentu berbahagia, saudaraku. Haleluya. Jadi kesenangan, kebahagiaan seperti apa, saudaraku yang kasih, supaya bisa kita dapatkan. Amin. Haleluya. Dulu kadang-kadang, saudaraku, ketika anak-anak bahagianya lain. Amin. Gak ada kepikiran mau menikah, gak ada kepikiran mau jadi orang kaya. Belum. Bahagianya apa? Ya main-main. Betul gak? Sudah marah kita sama anak kita, saudaraku, tahu juga pengennya main aja. Ya kan? Main guli. Main apa lagi? Main layang-layangan. Nah, itulah kebahagiaannya. Apapun kita bilang, kalau memang sudah kesukaannya, itu yang membuat dia bahagia, susah kita melarangnya. Amin, saudaraku. Haleluya. Bermain mobil-mobilan. Jadi semenjak kecil sudah tumbuh rasa pengen bahagia. Betul gak? Beranjak dewasa, remaja, sudah kebahagiaannya bukan lagi layang-layang. Ya bayangkanlah kalau Timothy ini main layang-layang kan udah udah berkomis ya. Tapi yang anehnya memang ada juga bapak-bapak juga masih main layangan. Jadi kebahagiaannya, saudaraku, ya kebahagiaan yang dangkal. Amin. Kalau sudah beranjak remaja, kebahagiaannya itu sudah mulailah pacaran. Nah, itulah kebahagiaannya. Itulah, saudaraku, sukacitanya. Sementara, saudaraku, sudahkah tentu bahagia? Belum tentu. Amin. Amin. Adapun nanti saudaraku yang kasih temannya sudah berantem, saudaraku yang kekasih, sakit. Gak bahagia juga. Haleluya. Haleluya. Nah, saudaraku, kadang-kadang kita sudah orang tua ini pun sudah lain lagi kebahagiaannya. Kalau dulu punya anak bahagia, udah punya istri bahagia, punya rumah bahagia, belum juga. Ditambah lagi, saudaraku yang kekasih, apa yang bisa membuat dia bahagia? Cobalah hobi. Mulai hobi. Hobinya apa? Hobinya mancing. Saya baru tahu, saudaraku, ternyata mancing itu belajar kita menipu. Haleluya. Betul gak itu? Dulu saya memang suka mancing. Amin. Ya, sampai-sampai saya pulang kampung, mana joran mancing saya ini? Rupa juga sampai gak ngerasmi.
my brother. Saudaraku, itulah mulai ke sana. Apalagi gak ada lagi rasanya yang membuat dia senang. Haleluya. Haleluya. Jadi saudaraku yang kasih, ternyata sudah pun demikian gak juga dapat bahagia. Haleluya. Haleluya. Nah, saudaraku yang terkasih, ada yang kebahagiaannya sudah mulai menyimpang. Saudaraku, mulai mencari dalam diri kita ini, mencari bagaimana supaya bisa bahagia, senang, damai. Saudaraku yang kasih, masuk kepada minum-minuman keras. Sudah dapat damai? Belum juga. Masuk ke, saudaraku yang kasih, narkoba. Oh, saudaraku, sesaat memang itu nampaknya senang. Tapi kalau sudah keterikatan narkoba, sudah candu narkoba, bukan lagi saudaraku menjadi kesenangan, tetapi menjadi penderitaan. Haleluya. Haleluya. Ada lagi yang kesenangan yang salah, saudaraku yang kasih. Ya, internet, kecanduan internet. Hati-hati, sekarang ini saudaraku, baik anak-anak, remaja, orang tua, saudara bisa kecanduan internet karena itu yang membuat dia bisa tenang dan bahagia. Sudahkah bahagia? Gak bahagia juga. Kapan dia gak pegang internet itu, saudaraku, gak damai dia. Jalan ke depan, jalan ke belakang, ya. Apalagi tak ada uangnya, dia berusaha mendapatkan uang demi hanya untuk berinternet dia. Itulah saudara yang terkasih. Jadi saudara yang terkasih, jangan sampai masuk kepada kebahagiaan yang salah. Amin. Amin. Hanya demi mau mendapat bahagia. Saudara yang terkasih, itu sebabnya ada banyak artis, saudaraku, yang sibuk. Ada banyak orang kaya yang, saudara yang kasih, yang sudah melimpah segalanya, belum juga bahagia. Lari kepada obat-obatan, lari kepada narkoba, lari kepada pornografi, karena di sana dirasanya ada kebahagiaan. Sudahkah bahagia? Belum. Amin. Haleluya. Haleluya. Ada lagi saudaraku yang kesenangannya pergaulan bebas, anak-anak muda, balap liar, ya. Pacaran enggak suka dia pacaran, tapi kalau balap liar di sini di depan ini, saudara, kalau jam 2 pagi, jam 3 pagi, wah, beribut balap liar di sini. Haleluya. Saudaraku, itu kesenangannya. Sudahkah dia senang? Enggak, belum. Malah nyawa bisa melayang. Orang tua bisa, saudaraku yang terkasih, orang tua merasa, ya, gimana? Penyesalan, takut, khawatir akan anaknya. Saudara yang terkasih, oleh sebab itu, biarlah kita bisa mengetahui pada hari ini dari mana kita bisa dapat kebahagiaan, supaya kebahagiaan kita itu tetap. Amin. Haleluya. Lambaikan tangan, katakan haleluya. Saudaraku, kebahagiaan kita tidak lain adalah daripada Tuhan. Melekatlah kepada Tuhan. Amin. Amin. Sumber kebahagiaan kita adalah Yesus. Katakan sama temannya, sumber kebahagiaan kita adalah Yesus. 5, suamimu di rumah, katanya. Tahu dia, gak puas juga. Tapi ketika Yesus berkata, akulah air kehidupan. Jikalau engkau menerima, engkau tidak akan pernah haus lagi. Haleluya. Dia mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan. Bahkan, saudaraku, dia menjadi pelayan Tuhan, pemberita Injil,
Dia beritakan Yesus kemanapun dia pergi, membawa keselamatan bagi orang lain. Haleluya, haleluya. Jadi sumber kebahagiaan kita tidak ada yang lain, Yesus sumber kebahagiaan kita. Jadi kalau saudara belum berbahagia hari ini, terimalah dia. Ada tubuh Yesus, ada darah Yesus. Biarlah bersatu dengan kita pada hari ini, supaya kita mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang sesungguhnya. Haleluya, haleluya. Kalau kita punya kelapangan dada dan mensyukuri apa yang ada pada kita, maka kita bisa berbahagia. Saudara yang kasih, sekalipun dalam pengikutan kita kepada Tuhan, tidaklah seperti orang dunia yang mendapatkan segalanya. Ada deposito, ada harta, ada rumah, ada uang, ada kendaraan. Saudara yang kasih, tapi kalau kita menyadari Yesuslah sumber kebahagiaan kita, maka kita memiliki kelapangan dada mensyukuri apa yang ada pada kita. Itulah yang bisa membuat kita bahagia. Amin. Haleluya saudaraku. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kasih, seperti Paulus, dia memandang keindahan mengikut Tuhan. Itu sebabnya sekalipun dia di penjara, dikatakan Paulus itu di penjara paling dalam. Tidak ada sinar matahari. Ya mungkin ketika dia menulis surat kepada jemaat di Korintus, ya tikus-tikus pun berlewakan. Amin. Haleluya. Tidak bisa tidur nyenyak, kekurangan makan, menderita. Tapi Paulus memandang Yesus yang adalah sumber sukacitanya. Katakan sama temannya, pandang Yesus sebagai sumber sukacita. Haleluya. Biarlah kita selalu bersukacita dan bisa tertawa. Karena orang yang berbahagia mampu dan bisa dia tertawa. Oh saudaraku, tertawakanlah setan. Tertawa kalau masalah saudara, atau pikirkan masalah saudara. Tertawakan masalah saudara, tertawakan iblis. Amin. Jangan dia saudara yang kasih mengintimidasi kita. Jangan dia saudara yang kasih menekan kita. Amin. Haleluya. Jadi saudara yang kasih, kalau dunia ini hidup dia dalam kesusahan dan penderitaan, lagunya juga lagu-lagu menderita. Betul gak? Makan sendiri, tidur sendiri, cuci baju sendiri. Apa lagi? Semua sendiri. Haleluya. Saudaraku, sukacita saja. Malah kalau sendiri, saya rasa lebih enak ya. Betul. Ya. Nampak orang yang berbahagia itu. Amin. Iya, nggak ada yang ngatur. Betul nggak? Betul nggak? Iya. Mau bangun jam berapa nggak ada yang bangun nih. Mau kerja nggak kerja ya, nggak ada yang usil. Amin. Ya lihat aja saudaraku, bukan lihat aja kebahagiaannya, sukacitanya. Jangan lihat apa kata orang, jangan dengar apa kata orang. Yang penting kebahagiaan kita di dalam Tuhan itu, saudara yang kasih, tidak hilang. Amin. Mau dibilang kita orang miskin, mau dibilang kita orang tak punya, mau dibilang kita naik becak, mau kita dibilang kita naik ojek, mau dibilang kita saudaraku parengge-rengge, terserah mereka mau berpikir apa. Yang penting sukacita kita adalah Yesus. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara yang kasih. Nah, orang yang berbahagia adalah orang yang diampuni dosanya.
Bilang sama temannya, orang yang berbahagia, orang yang diampuni dosa. Amin. Amin. Bukan yang banyak duit yang berbahagia, belum tentu. Capek dia di dunia ini. Tuhan pun mulai dilupakannya. Sibuk dia bekerja. Haleluya saudaraku. Haleluya. Kalau kita kejar duit terus, lalu kita enggak cinta Tuhan, apa yang ada? Kesusahan. Amin. Seperti kereta api. Duit, susah hidup, susah hidup, susah. Duit, susah hidup, susah hidup, susah. Makanya jangan duit terus. Haleluya. Apalagi makin kencang cari duitnya. Duit, susah hidup, susah hidup, susah hidup, susah hidup. Makin kita kerja keras melupakan Tuhan hanya karena cari duit, semakin banyak kesusahan. Haleluya. Sekarang bagaimana saudara Tuhan memberkati? Itu yang paling penting. Bagaimana kita bahagia, saudara yang kekasih. Biarlah sumber sukacita kita, kebahagiaan kita adalah Tuhan. Amin. Bilang sama temannya, kebahagiaan kita adalah Tuhan Yesus. Amin. Bahagia kita diampuni dosanya. Saudaraku, saya rasa tidak ada kebahagiaan yang lain yang lebih besar daripada itu. Bayangkan saudara, dosa kita yang besar itu diampuni Tuhan. Siapa kita dulunya? Kita orang berdosa. Amin. Kita orang bejat. Kita orang yang sesat, saudaraku. Kita tidak punya masa depan. Kalau saya pikir-pikir saya dulu ya, saya nggak nyangka bisa di kota Medan ini. Karena di pelosok kampung kami sana kebon, listrik pun nggak ada, angkot pun nggak ada, terisolasi di kebon di ujung-ujung dunia sana. Yang kebiasaan, kerutinitasnya yang paling hanya ke sekolah, habis itu apa? Mengomba, magis-gis, pulang malam, besok begitu lagi. Sampai-sampai saya pegang pacul itu, saudaraku, saya berpikir dalam hati, dalam pikiran dalam hati, Tuhan, sampai kapan hidupku ini begini? Saudara yang kasih. Jadi saya nggak ke gereja, nggak pernah saya ke gereja waktu sampai SMP. Mulai SMK baru saya di Medan ini. Amin. Gak tahu saya, gak kenal saya Yesus. Serius saudara, gak kenal saya. Ada gereja jalan kaki 20-25 kilo. Amin. Haleluya. Sempat saya mau pergi saudaraku dari rumah hanya untuk demi belajar. Tapi puji Tuhan, ya ada gunanya. Ternyata saya dilibas. Nah, saudara yang kasih, biarlah kebahagiaan kita adalah Tuhan Yesus. Amin. Bilang sama temannya sekali lagi, kebahagiaan kita adalah Tuhan Yesus. Kebahagiaan kita adalah Tuhan Yesus. Sekali lagi, kebahagiaan kita diampuni dosanya. Kebahagiaan kita diampuni dosanya. Amin. Haleluya. Terimalah tubuh Yesus, terimalah darah Yesus. Jadikanlah bersatulah, katakan bersatulah. Kurang damai aku Tuhan hari ini Tuhan. Oh, tidak ada sukacita aku hari ini Tuhan. Oh, ku terima tubuhmu, ku terima darahmu. Biarlah kedamaian, kebahagiaan kita terima melalui perjamuan kudus pada hari ini. Haleluya saudaraku. Mazmur 32 ayat 1 sampai 2. Sudah dapat? Mari kita baca Mazmur 32 ayat 1 sampai 2. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya,
Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Amin. Berbahagialah yang diampuni pelanggarannya, yang diampuni dosanya, yang tidak diperhitungkan Tuhan lagi. Betapa besarnya itu, saudaraku, gak diperhitungkan Tuhan lagi. Amin. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari nyanyikan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih daripada hidup, kemurahan Tuhan. Lebih daripada segalanya. Lebih daripada apa yang ada di dunia ini. Bahkan dia berkata lebih daripada kehidupan, kemurahan Tuhan itu lebih daripada segalanya. Haleluya. Haleluya. Nah, orang yang berbahagia adalah orang yang memberi. Kisah 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah berbahagia memberi daripada menerima. Kalau kita sudah selamat, biarlah ini menjadi gaya hidup kita. Kalau orang dunia, saudara yang kekasih, memang ambil sebanyak-banyaknya, keluarkan sedikit-sedikitnya. Tapi Tuhan berkata terbalik. Amin. Banyak memberi, banyak berkat. Haleluya. Haleluya. Tabur, apa yang ditabur itu yang akan dituai, saudaraku. Karena memang kalau kita memberi, ada kebahagiaan di dalam diri kita. Amin. Amin, saudaraku. Nah, lalu siapakah orang yang sengsara? Ada yang mau jadi orang sengsara di sini? Tidak. Tidak ada? Lihat dulu wajahnya. Wajah orang sengsara atau wajah orang bahagia? Coba lihat dulu. Bahagia. Bahagia. Orang yang sengsara adalah orang yang dikejar oleh rasa bersalah. Jangan sampai rasa bersalah mengejar saudara yang kasih, sehingga tidak ada kebahagiaan. Amin. Rasa bersalah itu dari setan, bukan dari Roh Kudus. Kalau dari Roh Kudus membawa kepada pertobatan. Amin. Dia mendakwa kita, jangan biarkan dia mendakwa. Jangan ada rasa bersalah. Dosa kita sudah diampuni Tuhan. Kesalahan kita sudah diampuni Tuhan. Bilang sama temannya, dosa kita sudah diampuni Tuhan. Haleluya. Jadi jangan mau diintimidasi oleh setan. Jangan mau. Di pikiran ini terkadang dia menipu, dia mengintimidasi, dia membuat hidup kita ini tidak bahagia. Apakah orang yang sengsara itu? Orang yang sengsara adalah orang yang hidup dalam dendam. Bilang sama temannya, jangan dendam, saudara. Haleluya. Haleluya. Katakan lagi, jangan dendam, saudaraku. Jangan dendam, saudaraku. Amin. Amin. Mengampuni. Katakan lagi sama temannya, jangan dendam, saudaraku. Jangan dendam, saudaraku. Mengampuni. Mengampuni. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
jangan dendam. Dikecewakan, jangan dendam. Amin. Dasar buaya. Ya. Amin ibu-ibu. Amin. Jadi jangan bilang buaya sama suami ya. Susah nangkapnya. Oke. Orang yang sengsara adalah orang yang tidak mau berubah. Gak mau berubah. Tetap dalam dosanya, tetap dalam kejahatannya. Tidak mau berubah. Bilang sama temannya, bertobatlah saudaraku. Berubahlah saudaraku. Amin. Mulailah karakter Kristus itu masuk ke dalam diri kita. Kita terima anggur yang adalah darahnya. Itu adalah karakter sifat Tuhan. Amin. Biarlah saudaraku, buah-buah Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Supaya apa? Bahagia. Karena orang yang sengsara adalah orang yang tidak mau berubah. Jangan katakan aku orangnya begini. Itu tipu daya setan. Jangan katakan, saya najuru sama nondo. Wah, baik, masih pabriknya sama nondo. Bisa berubah. Bisa berubah. Haleluya. Orang yang sengsara adalah orang yang pikirannya selalu negatif. Negatif tentang orang lain. Negatif tentang suaminya. Negatif tentang istrinya. Istrinya senyum-senyum sendiri sambil memandang handphonenya. Dia pikir, wah, ini istriku ini pasti udah ada selingkuhannya ini. Suaminya, dia. Dia lihat suaminya lama kali pulang. Jam 12 bukan pulang-pulang. Mulai negatif pikirannya. Sengaja gak tidur supaya datang nanti supaya bisa marah. Bisa gak tidur supaya apa? Sampai nanti rumah siap-siap untuk memarahi suami. Negatif pikiran. Gak di sini lah. Di sana. Saudara di sini orang-orang yang luar biasa. Suami gak pulang pun gak dicari. Haleluya. Istri tidurnya. Nah, saudara yang kasih. Matius 5 ayat 1 sampai 10. Matius 5 ayat 1 sampai 10. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Amin. Berbahagialah orang yang miskin. Ini jangan salah mengerti. Miskin maksudnya bukan miskin gak punya duit. Bukan maksudnya gak ada happy. Amin. Miskin di sini dalam bahasa Inggrisnya ditulis poor in spirit. Artinya apa? Miskin rohani. Jadi bukan miskin happy, bukan miskin uang, bukan miskin, saudaraku, bukan miskin dalam arti kata gak punya apa-apa. Miskin rohani. Jadi jangan kita salah menafsirkannya. Amin. Amin. Dalam bahasa Indonesia dikatakan miskin. Tapi kalau kita
kita masih merasa belum, masih kurang. Oh, aku haus, lapar. Amin. Kalau kita merasa miskin rohani, maka kita ada di dalam ini rasa lapar, haus. Amin. Lapar, haus akan firman Tuhan. Haleluya. Sukakah kita ini firman Tuhan? Makanlah 3 kali satu hari makanan badani, makanan rohani. Saudaraku, saya rasa 1 kali pun satu hari sudah membuat kita berbahagia. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berduka cita maksudnya bukan karena saudara ada kemalangan. Amin. Amin. Bukan karena ada saudaraku yang kekasih duka cita, ada kemalangan, orang meninggalkan dan lain sebagainya. Bukan. Melainkan saudaraku, kalau kita merasa kita berdosa, ada dosa, saudaraku yang kasih, lalu kita sadar dan berduka cita atas kelakuan kita itu, maka saudaraku yang kasih, itulah dikatakan berbahagialah orang yang menyadari akan dosanya, akan kesalahannya, karena dia akan mendapat keselamatan. Amin. Amin. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Amin. Katakan lemah lembut. Lemah lembut. Lemah lembut bukan lemah gemulai. Saya beda dengan abang saya. Saya nampak kali Bataknya. Betul ya? Bicaranya, sifatnya, betul nggak? Tapi coba kalau abang saya, nampak Jawanya. Amin. Iya. Berbahagialah yang mendapatkan abang saya. Ile. Sudah berbunga-bunga dia. Amin. Saudara kenal gak abang saya? Nanti saya bilang abang saya, saudara gak kenal. Ya, nanti tanya, yang mana ya? Tanya aja Kak Lia mana lu. Pasti saudara dapat. Jadi orang yang berbahagia lemah lembut, artinya apa? Rendah hati. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Murah hati yang bagaimana? Kalau tadi murah hati memberikan hartanya, saudaraku, yang paling penting supaya kebahagiaan yang sesungguhnya ini datang, orang yang murah hati membagikan berita keselamatan bagi orang lain. Maka berbahagialah orang yang murah hati, memberitakan Injil, memberitakan kebaikan Tuhan, memberitakan kasih Kristus, membawa orang bertobat. Maka orang yang demikian masuk dalam kategori mendapatkan kebahagiaan. Haleluya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Katakan, suci hatiku. Dalam nama Yesus, saya memiliki hati yang suci. Amin. Artinya saudaraku menjauhkan diri dari dosa, dari perbuatan dosa. Ada usaha, ada kerja keras, ada niat. Amin. Ada kesungguhan hati. Haleluya. Itulah dia yang suci hatinya.
Bilang sama temannya, orang yang suci hatinya menjauhkan diri dari dosa. Jangan dekati. Amin. Jangan mendekat. Jangan katakan terhilala. Jangan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saksi terang di tengah-tengah dunia yang tidak bermoral sekarang ini. Kejahatan dunia. Saudara yang terkasih, kita hidup di dalamnya, tapi kita bisa menjadi orang yang berbahagia, saudaraku, ketika kita membawa damai, membawa terang bagi orang lain. Haleluya. Tidak terpengaruh, saudaraku yang kasih. Ibarat kita adalah seekor ikan. Amin. Di tengah lautan, sekalipun asin air laut itu, tapi kalau kita ambil ikan itu tidak asin. Ikan laut itu tidak asin kalau tidak diasinkan. Amin. Haleluya. Nah, apakah maksud menjadi pembawa damai? Mereka akan menjadi pembawa berita sang Raja Damai. Mereka akan membawa berita sukacita yang membuat manusia bersukacita, karena ada pengharapan yang pasti, yaitu keselamatan dan janji-janji Allah. Orang-orang seperti inilah yang akan disebut anak-anak Allah. Amin. Jadi sudah saudara dapat siapa orang berbahagia, siapa orang yang menderita? Haleluya. Mau jadi orang menderita? Tidak. Mau jadi orang berbahagia? Puji Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya. Terakhir, karena kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Apa itu janji Allah untuk mereka yang dianiaya? Oleh karena kebenaran, yang membawakan dengan hati yang tulus, mereka adalah anak-anak Allah yang memiliki kerajaan sorga. Amin. Dianiaya karena kebenaran, dianiaya karena Kristus, dianiaya karena memberitakan Injil, bukan dianiaya karena mencopet. Amin. Namanya Yohanes, kasus pencopetan. Namanya Markus, kasus pembunuhan. Namanya Musa, kasus asusila dan lain sebagainya. Bukan. Amin saudaraku. Haleluya. Berbahagialah kita dianiaya karena Kristus. Masuk penjara karena Kristus, no problem. Di penjara kita bersaksi. Buka supaya mangkok nanti pulang dari sini. Amin. Ajak makan bakso, suaminya, istrinya, anaknya. Jangan kau susah hatimu. Apa gerangan yang kau pikirkan? Sukacitamu adalah Yesus. Mari kita bangkit.